Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, insya Allah di video kali ini kita akan belajar materi baru ya pada muatan SKI bab 3, yaitu tentang kepercayaan dan adat masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang. Kalau di buku paket kalian bisa buka halaman 156 ya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu meyakini kebenaran ajaran Islam dan menghindari nilai-nilai negatif, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya, memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang ya. Jadi di video bagian pertama ini Bapak coba menjelaskan kepercayaan orang-orang Arab ya sebelum agama Islam datang ya. Nanti di video kedua ada lanjutannya lagi mengenai adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam. Oke, langsung saja materi pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya mereka itu menganut agama tauhid ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan juga oleh putranya Nabi Ismail alaihi salam. Lalu apa agama tauhid itu? Agama tauhid itu ialah agama yang mengakui hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan Islam? Nah, kalau di dalam agama Islam ada yang disebut dengan rukun Islam ya. Yang pertama apa? Bersahadat ya. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat. Terus yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima melaksanakan ibadah haji apabila sudah mampu ya. Itu ada rukun Islam. Tapi kalau di dalam agama tauhid, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah mempercayai bahwasanya hanya Allah sebagai Tuhan kita. Akan tetapi cara beribadahnya berbeda. Belum ada melaksanakan sholat 5 waktu. Karena perintah sholat 5 waktu itu diturunkan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj ya. Pada waktu itu barulah diperintahkan untuk melaksanakan sholat ya. Akan tetapi pada masa Nabi Ibrahim tidak ada sholat 5 waktu ya. Lalu apa mereka beribadah kepada Allah? Mereka tetap berzikir ya. Kemudian melaksanakan amal kebaikan. Lalu berdoa, bersyukur ketika diberikan nikmat yang sangat luar biasa, mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Mengucap bersyukur kepada Allah. Kemudian ketika berdoa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu penduduk masyarakat Arab menganut agama tauhid ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian ada masa ketika itu dimulai kemusyrikan penduduk Arab jahiliyah dimulai dari Amr bin Luhai atau bisa juga disebut sebagai Amr bin Lu'ai ya. Amr bin Lu'ai ini adalah seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah ya. Nah, awalnya Amr bin Lu'ai itu datang ke negeri Syam ya. Kemudian di negeri Syam karena pada saat itu penduduk negeri Syam ya sering menyembah berhala ya. Nah, lalu Amr bin Lu'ai menganggap bahwasanya berhala atau patung itu sebagai Tuhan karena orang-orang negeri Syam orang-orang negeri Syam saja mereka menyembah berhala karena negeri Syam itu adalah tempat para nabi dan rasul ya. Dulu rasul-rasul, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berasal dari negeri Syam. Nah,
Amr bin Lu'ay menganggap bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang negeri Syam itu benar, menyembah berhala, sehingga dia membawa satu patung, satu berhala, yaitu yang dinamai Hubal. Patung Hubal ini kemudian diletakkan oleh Amru bin Lu'ay ya di dalam Ka'bah, dan karena Amr bin Lu'ay ini merupakan seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah, nah dia itu mengajak penduduknya, penduduk Mekah untuk menyembah berhala yang diletakkan di dalam Ka'bah. Nah, sehingga banyak penduduk Arab masa jahiliyah ya, Arab sebelum datang Islam itu mereka mengikuti perintah Amr bin Luhai. Mereka menyembah berhala yang diletakkan di dalam Ka'bah. Sehingga setelah mereka melaksanakan itu, lalu selain Hubal, masyarakat Arab juga membuat patung lainnya yang sama besarnya dengan patung Hubal. Kemudian mereka namai patung itu, ada yang disebut Manat, ada yang disebut Lata, kemudian ada yang disebut dengan Uzza. Nah, jadi ada 4 patung yang sangat besar, kemudian mereka letakkan di dalam Ka'bah dan mereka sembah. Mereka sembah, mereka berdoa kepada patung itu, mereka meminta kepada patung itu, mereka meyakini patung itu sebagai Tuhan pada waktu itu ya. Nah, selanjutnya eh, kemusyrikan semakin menyebar setelah Amru bin Luhai menemukan patung-patung yang lain yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman dahulu juga sama ya, kaum Nabi Nuh mereka juga sama penyembah berhala. Kaum Nabi Nuh ini oleh Allah ditenggelamkan melalui banjir yang sangat besar ya. Nah, patung-patung yang kaum Nabi Nuh dulu disembah itu terpendam di daerah Jeddah dan ditemukan oleh Amr bin Luhai ya. Kemudian oleh Amr bin Luhai dibawa ke Ka'bah, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Ada juga yang diletakkan atau membawanya ke rumah-rumah masyarakat Arab. Dan pada saat itu total yang ada di dalam Ka'bah itu ada 360 patung atau berhala yang mereka sembah ya. Kemusyrikan semakin menyebar. Banyak orang-orang yang mengikuti perintah Amr bin Luhai. Bahkan kebanyakan penduduk Mekah pun pada saat itu menuruti perintah Amr bin Luhai. Dan pada waktu itu Rasul belum ada ya. Rasulullah Shallallahu belum ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Bahkan ada beberapa patung yang sangat besar itu tiba-tiba rubuh. Nah, itu kejadian atau irhas ya. Irhas itu kejadian sesuatu yang luar biasa ketika seorang nabi dan rasul dilahirkan. Selanjutnya, nah, kenapa masyarakat Arab pada saat itu percaya pada berhala? Nah, ini alasan atau sebab kekeliruan ya. Kekeliruan itu kesalahan masyarakat Arab pra-Islam dalam beragama. Yang pertama, mereka membutuhkan Tuhan karena mereka merasa takut pada ancaman alam. Seperti apa? Bencana alam ya. Kemudian ketika mereka berdagang atau melaksanakan bukan melaksanakan, atau mereka bercocok tanam ya. Mereka mempercayai bahwasanya sesuatu kekuatan yang menggerakkan alam ini untuk kelancaran pertanian mereka. Jadi mereka merasa tergantung pada suatu kekuatan yang dapat melindungi mereka. Ya, mereka membutuhkan suatu kekuatan untuk berlindung. Nah, akan tetapi mereka itu karena memang belum belum seperti sekarang ya, belum ada Rasulullah SAW yang memberitakan perintah yang benar. Jadi mereka menganggap patung itu sebagai Tuhan mereka ya. Kemudian mereka juga meyakini bahwa yang disebut Tuhan hanya sesuatu yang nampak ya. Kalau patung dibuat dengan sebesar mungkin. Nah, mereka menyembahnya karena patung itu nampak, terlihat oleh mereka, dan mereka meyakini
patung itu bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Padahal sebenarnya patung yang mereka buat itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Patung itu hanyalah benda mati ya. Jadi kenapa pada waktu itu disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan? Karena eh, mereka menyembah terhadap benda yang memang tidak bisa berbuat apa-apa seperti patung ya, tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa. Selanjutnya, mereka juga sering menyembah nenek moyang mereka yang sudah mati ya, karena mereka menganggap orang yang sudah mati mempunyai hubungan langsung dengan malaikat dan Tuhan yang mereka sembah pada saat itu. Ada yang menyembah pada malaikat, ada juga yang menyembah pada makhluk-makhluk gaib ya. Seperti apa? Mereka yakin bahwasanya orang yang telah meninggal, ruhnya itu masih hidup dan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi mereka menyembah makhluk-makhluk gaib, mereka menyembah nenek moyang mereka yang telah meninggal. Kemudian mereka juga masih mempercayai tahayul. Tahayul itu seperti mereka sering menyembah hewan, mengkeramatkan hewan, atau mereka juga sering menyembah benda-benda langit seperti ada bintang. Mereka menyembah bahwasanya bintang itu merupakan Tuhan mereka. Ada matahari, mereka juga menyembah bahwasanya matahari adalah Tuhan mereka. Nah, itu merupakan suatu kesalahan ya pada masa Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang. Nah, kemusyrikan ini terus berkembang ya sampai ada juga yang menyembah api ya. Nah, itu nanti Bapak akan bahas tentang adat istiadat masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, untuk materi kali ini itu saja ya. Jadi yang pertama tadi dimulai dari awal mulanya masyarakat Arab menyembah berhala. Itu dibawa oleh siapa? Amru bin Luhai ya. Kemudian diletakkan dalam Ka'bah ya. Padahal awal mulanya masyarakat Arab itu menganut agama tauhid, tapi karena kesalahan atau kekeliruan yang disebabkan oleh Amru bin Luhai, kemudian diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang lainnya sehingga kemusyrikan di masyarakat Arab pra-Islam itu semakin menyebar. Nah, itu awal mula ketika mereka menyembah berhala. Nah, untuk sekarang materinya sampai di situ dulu ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya Bapak akan melanjutkan masih tentang kepercayaan dan adat masyarakat pra-Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.